Assalamualaikum. Siapa sangka kedua resep menu jualan ini berhasil mengantarkan seorang pemuda sukses meraih penghasilan. Jual di online sampai bisa laku puluhan porsi. Seperti resep yang pertama ini, gohyong yang bisa dijual dengan harga 10 ribuan per porsinya sudah untung banyak. Siapkan dulu bumbu gohyongnya. Di sini aku menggunakan bumbu gohyong 5 rempah, yaitu jinten, kayu manis, cengkeh, pekak atau bunga lawang. Kemudian nanti kita tambahkan juga merica. Di sini aku pakai bumbu rendang kayak gini aja karena kalau nyari satu-satu itu di daerah aku sulit ternyata. Jadi adanya bumbu rendang kayak gini, jadi aku pakai yang bumbunya aja. Untuk ketumbarnya kita skip ya. Ini kita masukkan aja, di situ juga ada seperti kapulaga juga, nggak apa-apa kita masukkan aja ya supaya nanti aromanya juga makin kuat gitu. Nah langsung aja kita pakai 2 bungkus, kemudian tambahkan setengah sendok teh merica. Di sini aku ada lada bubuk, aku tambahkan aja, kemudian haluskan. Untuk kayak ini kapulaganya kita buka dulu ya kulitnya, kita masukkan bijinya, kemudian haluskan kembali supaya mudah. Di sini aku mau pakai blender aja, kemudian kita haluskan sampai benar-benar halus bumbunya. Nah ini dia bubuk gohyong sudah jadi, sisihkan dulu. Sekarang kita buat untuk bahan kuahnya. Siapkan 150 gram gula merah, setengah sendok makan garam, 2 sendok makan kecap asin. Campurkan dengan 1/4 sendok teh lada bubuk dan 30 gram asam jawa. Kemudian terakhir kita masukkan 1 liter air, aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, kemudian saring. Lalu biarkan dulu kuah ini sampai benar-benar dingin sebelum kita kemas. Untuk jualan kita kemas menggunakan plastik ukuran 7 x 15 cm seperti ini yang bening. Kemudian masukkan kuahnya kurang lebih 4 centong kecil atau kalau diukur setara dengan 100 ml. Ikat yang rapi dan kencang seperti ini. Lanjut kita buat untuk bahan kulitnya. Siapkan 200 gram tepung terigu protein rendah, campurkan dengan 3 sendok makan tepung aci atau tepung tapioka, 1 sendok teh garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 1 telur ayam dan 500 ml air. Masukkan airnya jangan semuanya dulu, kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ini bertujuan supaya tepung terigunya nggak ada yang bergerindil dan halus ya. Nah kalau sudah halus seperti ini tepungnya dan sudah nggak ada lagi yang bergerindil, kita tuang semua airnya, lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah mulus seperti ini larutan adonannya. Sekarang kita tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi sampai tercampur rata. Siapkan teflon berdiameter 22 cm, kemudian oles tipis dengan minyak goreng. Di sini aku menggunakan tisu yang dicelupkan ke dalam minyak goreng, kemudian kita oles ke teflonnya. Kemudian kita nyalakan api kompor di api kecil aja. Setelah teflonnya sudah cukup panas, kita tuang sekitar 2 centong kecil adonan, kemudian kita lebar-lebarin seperti ini. Kalau ada lubang bisa ditambal aja. Ini kita masak di api kecil, kemudian kita tunggu sampai bisa lepas sendiri seperti ini. Kalau sudah, pindahkan ke dalam piring. Kita masak semua adonannya sampai selesai. Jangan lupa ambil sedikit adonan kulit untuk sebagai perekatnya nanti. Selesai dimasak semuanya, bahan kulit ini menghasilkan 13 lembar. Untuk bahan isiannya, siapkan 500 gram daging ayam bagian dada yang sudah dicuci bersih. Kemudian di sini aku siapkan secukupnya air, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian masukkan daging ayam yang sudah kita cuci bersih tadi. Garam ini bertujuan supaya ayamnya ini nggak anyep ya teman-teman saat kita makan dan ada rasa gurih-gurihnya gitu. Nah kalau sudah matang daging ayamnya, segera diangkat, kemudian biarkan dulu sampai dingin. Kalau sudah dingin, potong-potong, masukkan ke dalam chopper. Kemudian tambahkan setengah bubuk gohyong yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian chopper sebentar aja ya, jangan terlalu halus. Yang penting kecil-kecil ya teman-teman seperti ini. Kalau sudah, masukkan ke dalam wadah.
Siapkan 15 piece bakso ayam atau seberat 200 gram. Kemudian masukkan sisa bubuk gohyong yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian chopper sebentar, cukup kasar aja ya teman-teman, jangan terlalu halus. Kalau sudah, masukkan ke dalam wadah yang sudah tadi ada ayamnya. Tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah diparut atau dihaluskan. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 2 daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian masukkan juga 2 butir telur ayam ukuran besar. Kemudian masukkan 8 sendok makan tepung aci atau tepung tapioka. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, masukkan 50 ml air. Ini bertujuan untuk mengikat semua adonannya ya. Jadi nanti saat digoreng nggak lepas-lepas atau ambiar gitu. Nah, kalau sudah tercampur rata, sekarang kita timbang isiannya. Ini aku akan timbang seberat 80 gram untuk nanti per kulitnya ya. Nah, sudah dapat 80 gram seperti ini. Sekarang kita siapkan 1 lembar kulit. Kemudian masukkan 80 gram isian yang sudah kita timbang tadi. Padatkan, kemudian bentuk memanjang seperti ini. Bagian pinggir-pinggiran kulit kita kasih bahan perekat. Bahan perekat ini kita ambil dari adonan kulit tadi ya. Ini langsung aja kita kasih bagian pinggir-pinggir kulitnya, kita kasih semua bahan perekat. Kemudian dilipat seperti ini. Dilipat sambil dipadatkan ya teman-teman. Kemudian sisi kirinya kita lipat seperti ini, sisi kanannya juga dilipat. Kemudian kita bentuk benar-benar padat gitu ya teman-teman. Dan bagian atasnya kita rapihkan. Usahakan buat selurus mungkin supaya nanti saat dipotongnya itu rapih ya teman-teman. Nah, ini kita gulung sambil kita padatkan lagi supaya nanti saat kita potong tuh nggak ambiar ya. Nah, kita gulung lagi sampai ujung. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan sampai selesai. Selesai digulung seperti ini, simpan di dalam wadah. Ini bisa banget kita jual nanti kalau ada yang beli ya. Jadi kita dadak goreng aja. Dan satu resep ini menghasilkan 10 lonjor. Jadi satu lonjor ini bisa kita jual dengan harga Rp10.000 aja. Kalau ada yang beli bisa kita dadak potong dan goreng. Misalnya ada yang beli, langsung aja kita ambil 1 lonjor gohyong, kemudian kita potong menjadi 8 bagian supaya rapi. Di sini aku menggunakan pisau cutter ya teman-teman, karena pisau cutter ini tuh tipis dan super tajam, dan usahakan pilih pisau cutternya itu yang baru ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu rapih dan cantik dan bersih. Nah, ini kita potong 1 lonjor ini menjadi 8 irisan yang sama rata seperti ini. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng di api sedang. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan irisan gohyongnya. Ini jangan diaduk-aduk dulu ya teman-teman, kita tunggu sampai di luarnya kokoh. Kalau sudah kokoh bagian luarnya baru kita aduk, kita pisahkan satu persatu. Kemudian kita goreng sampai matang atau warnanya agak kuning kecoklatan. Warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, bisa diangkat kemudian tiriskan. Siapkan wadah styrofoam persegi panjang seperti ini, kemudian lapisi atasnya dengan plastik. Kemudian masukkan gohyong yang sudah kita goreng tadi, kemudian rapihkan seperti ini. Masukkan kuah gohyong yang sudah kita buat di awal tadi, kemudian siapkan 5 cabai rawit yang sudah dicuci bersih, kemudian potong kecil-kecil. Masukkan ke dalam plastik klip ukuran 8 x 5 cm. Kita masukkan semua cabai rawitnya. Jadi untuk satu porsi gohyong, cabai rawitnya kita membutuhkan 5 piece ya, seperti ini.
Taruh potongan cabai rawit di sebelah kuah gohyongnya. Nah, ini dia gohyong siap untuk dijual atau dinikmati selagi hangat. Kalau diwadahin styrofoam semuanya menghasilkan 10 porsi, masing-masing satu porsi ini bisa kita jual dengan harga Rp10.000 ya teman-teman. Langsung aja kita kasih kuah gohyongnya, kemudian tabur dengan potongan cabai rawit. Untuk menikmatinya kita bisa menggunakan sendok bebek seperti ini ya. Secara tampilan ini udah menarik banget, rasanya pun Masya Allah ini enak banget. Ayamnya terasa banget, kemudian kulitnya itu crispy ya, teman-teman bisa dengar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Gohyong ini enak banget disajikan hangat-hangat, ayamnya pun terasa, di luarnya crispy, bumbunya harum, mantul, enak banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain di rumah. Dari modal kurang lebih Rp56.070 jadi 10 porsi, modal per porsinya jatuh di Rp5.607. Kita bisa jual 10 ribuan per porsinya, cocok banget deh teman-teman jual di online, pasang status di Facebook maupun di WA, insya Allah laris manis. Atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Resep kedua nggak kalah banyak penggemarnya nih, dimsum rebus chili oil jual 10 ribuan per porsi. Pertama, kita buat chili oilnya dulu. Siapkan 20 gram cabai merah kering, masukkan ke dalam blender lalu haluskan. Setelah halus seperti ini, sisihkan dulu. Panaskan 150 ml minyak goreng. Kita gunakan api kompornya api paling kecil ya, hampir mati seperti ini, supaya nggak gosong nanti cabenya. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Tumis bawang putihnya sampai matang dan harum. Setelah matang dan harum bawang putihnya, masukkan cabai yang sudah kita blender tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 25 gram cabai bubuk halus. Di sini aku menggunakan merek Aida. Lalu aduk sampai tercampur rata. Tetap gunakan api paling kecil ya teman-teman, supaya cabainya nggak mudah gosong tapi bisa matang. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan bumbunya seperti setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh micin. Aduk, kita aduk terus, kita masak sampai bumbunya larut. Nah, kalau sudah seperti ini, minyaknya pun sudah memerah ya. Kita matikan api kompornya, kemudian biarkan sampai dingin. Kalau sudah dingin, pindahkan ke dalam wadah. Chili oil sudah jadi, ini kita sisihkan dulu. Sekarang untuk bahan isiannya, siapkan 250 gram daging ayam bagian dada, masukkan ke dalam chopper, kemudian kita chopper daging ayamnya sampai benar-benar halus. Pindahkan daging ayam yang sudah dihaluskan ke dalam wadah. Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1/4 ruas jahe yang sudah dihaluskan atau 2 gram, kemudian masukkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan masukkan juga 1 sendok makan kecap asin. Tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Aduk semua bahan ini sampai bumbunya tercampur rata sama ayamnya. Setelah tercampur rata, masukkan 1 butir telur ayam, 1 daun bawang yang sudah diiris tipis, kemudian masukkan 1 sendok makan tepung aci atau tepung tapioka. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, bahan isian pun sudah siap. Sekarang kita siapkan kulit dimsum. Aku pakai yang diameternya 8,5 cm seperti ini. Untuk jualan supaya hasilnya sama semua, di sini aku timbang dulu untuk berat isiannya. Nah, di sini kulit dimsumnya aku taruh dulu di atas timbangan dan kita tekan 0. Kemudian untuk isiannya kita timbang seberat 6 gram. Sudah dapat 6 gram, sekarang kita ambil kulit dimsumnya. Lalu bagian pinggiran kulit dimsumnya ini bisa kita oles dengan sedikit air. Air ini berfungsi sebagai perekat ya. Kemudian kita lipat kulit dimsumnya seperti ini. Bagian atasnya kita kasih air lagi sedikit aja, supaya nanti mudah saat kita lipat.
Nah, kita lipat sebanyak 4 kali seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, lakukan sampai selesai. Kalau ditimbang seberat 6 gram seperti ini, nanti kita akan menghasilkan kurang lebih sekitar 57 pieces dimsum yang diisi ayam. Tapi misalnya teman-teman mau diberi isian lebih banyak, teman-teman bisa juga ya. Nanti bisa dijual dengan harga 2 ribuan per piecesnya. Jadi untuk isian bisa sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah, ini kita isi lagi, kemudian kita lipat seperti ini, hasilnya jadi lebih cantik. Selesai diberi isian, siap untuk kita kukus. Panaskan kukusan lalu oleskan dengan sedikit minyak goreng supaya nanti nggak lengket ya saat kita angkat. Dan sisi-sisi permukaan kukusannya juga kita oles dengan minyak goreng juga. Nanti kita kukus kurang lebih selama 10 menit. Setelah dikukus selama 10 menit, matikan api kompornya lalu sisihkan dulu. Sekarang kita buat untuk bahan kuahnya. Panaskan 40 ml minyak goreng, kemudian masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Masukkan juga 2 ruas jahe yang sudah dikeprek atau setara dengan 5 gram. Tumis bawang putih dan jahenya sampai harum, lalu masukkan 1 daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini daun bawangnya ukuran kecil ya. Nah, ini kita tumis sampai harum dan matang. Kalau sudah, masukkan 2 liter air. Masukkan bumbunya seperti setengah sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok makan gula pasir, 1/4 sendok makan lada bubuk, dan masukkan juga 1 sendok makan kecap ikan. Kalau kecap ikan yang nggak ada, teman-teman bisa skip aja ya. Tapi menurut aku kalau pakai kecap ikan ini rasanya jadi lebih unik lagi gitu. Nah, ini kita rebus sampai mendidih. Kuah pun sudah mendidih, sekarang kita masukkan dimsum yang sudah kita kukus tadi ke dalam air rebusan. Ini aku contohin untuk 1 porsi ya. Jadi kita masukkan 7 pieces dimsum yang sudah kita kukus ke dalam air rebusan. Ini untuk air rebusannya kita gunakan api sedang aja ya, cenderung kecil, jangan terlalu panas supaya kuahnya itu nggak cepet habis ya. Nah, ini kita rebus kurang lebih 1 atau sampai dengan 2 menit aja, jangan lama-lama ya, supaya nanti kulit dimsumnya itu nggak hancur. Untuk wadahnya, di sini aku menggunakan paper bowl ukuran 360 ml. Ini aku beli di toko bahan kue dekat rumah, harganya Rp23.000, isinya 25 pieces. Seperti ini ya. Ini mangkoknya tahan air ya teman-teman, jadi nggak bakal tumpah atau bocor gitu. Dan paper bowl ini sudah ada tutupnya, jadi komplit banget. Setelah direbus kurang lebih 1 sampai dengan 2 menitan, dimsum pun sudah matang. Nah, ini siap untuk diangkat ya. Jadi jangan lama rebusnya supaya tidak mudah hancur. Nah, ini kita masukkan semuanya atau sebanyak 7 pieces dimsum ke dalam mangkuk. Kemudian kita masukkan kuahnya. Isi sampai 3/4 mangkuk atau setara dengan 150 ml kuah. Lalu masukkan 1 sendok teh chili oil, 1 sendok teh irisan daun bawang, setengah sendok teh bawang merah goreng. Nah, ini dia dimsum chili oil siap untuk dinikmati selagi hangat. Secara penampilan menarik banget ya, apalagi teman-teman yang tinggalnya di desa. Kita jualan kayak gini, jualan kayak di kota-kota gitu, insya Allah ada aja yang beli. Teman-teman bisa posting-posting di Facebook, di WA, atau di media sosial yang teman-teman punya. Nah, langsung aja nih cara makannya bisa kita aduk-aduk ya. Kita siram-siram seperti ini dan langsung aja kita nikmati dimsumnya. Masya Allah, ini rasanya super duper enak banget. Kulit dimsumnya lembut, kemudian bahan isian ayamnya juga empuk, enak banget dan matang sempurna. Teman-teman wajib cobain di rumah, insya Allah banyak yang suka dari anak-anak sampai orang dewasa. Dari 1 resep ini, chili oilnya pun masih sisa separuh lagi. Ini bisa kita tutup, kemudian kita simpan aja di suhu ruang, bisa tahan berbulan-bulan. Dari modal kurang lebih Rp47.480 jadi 8 porsi, modal per porsinya jatuh di Rp5.935. Kita bisa jual mulai dari harga 10 ribuan per porsinya atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.